Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun. Hari ini saya akan membahas mengenai tugas psikologi keluarga, yaitu menganalisa sebuah film pendek yang berjudul Nikah Tanpa Cinta. Nah, dari judulnya aja udah menarik banget ya. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai kondisi psikologis istri. Nah, di sini dalam film pendek tersebut, istri merasa kecewa atas hidup yang dijalaninya saat ini. Pernikahan karena dorongan orang tua dan tanpa cinta ini membuat ia tidak bebas menjalani hidupnya. Ia juga merasa takdir tidak adil kepadanya karena merasa pasangannya telah mendapatkan hidupnya sehingga melampiaskan semuanya ke pasangannya, karena ia merasa kebebasannya tuh terenggut gitu. Kemudian si istri ini emosian, jadi mudah marah bahkan terhadap hal-hal yang sepele. Apapun yang dilakukan oleh pasangannya semuanya tuh salah di mata si istri ini, karena merasa pasangannya tuh telah mendapatkan hidupnya. Jadi si istri merasa pasangannya tuh harus bertanggung jawab, membuatnya itu bahagia dengan cara memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya. Kemudian di sini ada sifat apatis, di mana sifat apatis itu adalah acuh tak acuh, tidak peduli dan masa bodoh. Dan menurut psikologi, apatis adalah kondisi kejiwaan seseorang yang ditandai dengan perasaan ketidaktertarikan, ketidakpedulian, dan ketidakpekaan terhadap kehidupan sosial, emosional, dan juga fisik. Nah, orang apatis serta orang-orang di sekitarnya cenderung sulit untuk berkembang menjadi lebih baik, disebabkan karena kurangnya kesadaran atau juga kepedulian terhadap diri sendiri, orang lain, serta lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian kondisi psikologi suami. Jadi di sini suami itu merasa kecewa karena suami merasa tidak dihargai oleh pasangannya. Namun suami tetap sabar menghadapi sikap pasangannya. Ia juga merasa sedih karena pasangannya tidak memperdulikannya dan tidak menghargai usaha dan juga kerja kerasnya. Namun di sini suami tetap sabar dan tidak marah-marah seperti si istri, seperti itu. Dia tetap sabar menghadapi semua perlakuan yang diberikan oleh pasangannya gitu. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa sih keluarga ini tuh masih bertahan gitu. Jadi mungkin di sini karena suami mencintai istrinya. Nah, terlihat pada cuplikan film pendek tersebut ya. Jadi suami melakukan apa saja untuk pasangannya, meskipun suami tidak mendapatkan feedback yang baik dari pasangannya. Dan karena pernikahan ini paksaan dari orang tua juga, kedua belah pihak mau tidak mau harus menerimanya untuk menghormati orang tuanya. Mungkin biar orang tuanya tidak sakit hati dan mungkin untuk membahagiakan orang tuanya gitu. Kemudian selain itu, pernikahan ini bertahan karena dari si istri semua kebutuhan dan keinginannya itu terpenuhi. Seperti yang ditampilkan pada film pendek tersebut, istri minta dibelikan mobil, minta ke salon yang mahal, membeli barang-barang yang mewah. Jadi semuanya itu dipenuhi oleh sang suami. Dan karena mereka juga mempunyai seorang anak, jadi ini juga menjadi salah satu faktor kenapa keluarga ini masih bertahan. Nah, jika misalnya ditanya jika saya menjadi sang suami, apa yang akan saya lakukan saat berada dalam kondisi pernikahan seperti ini, dan hal apa sih yang akan saya harapkan terjadi gitu. Jadi jika misalnya saya sang suami dalam kondisi pernikahan yang seperti ini, sebagai seorang suami yang merupakan kepala keluarga, saya harus dapat mengatur permasalahan yang ada dalam keluarga saya. Saya akan mengajak pasangan saya untuk duduk berdua, membicarakan semua hal yang membuatnya merasa tidak nyaman, memberikan pengertian ke pasangan saya mengapa sih kita menikah dan mengapa saya memilihnya untuk menjadi istrinya. Jadi lebih ke sharing dan mengungkapkan isi hati masing-masing. Jika pasangan saya masih belum bisa atau tidak bisa menerima masukan dari saya, dan jika memang sudah tidak bisa menjalani pernikahan dengan saya, lebih baik kita menjalani hidup masing-masing. Jadi di sini meninggalkan seseorang yang kita cintai memang sakit,
Tapi bertahan dan hidup dengan orang yang tidak mencintai kita akan jauh lebih menyakitkan. Terlebih kita akan hidup bersama dalam satu atap selamanya. Hal kecil yang dipendam dan ditumpuk akan menjadi bom waktu yang kapan saja tuh bisa meledak, yang berujung pertengkaran yang bisa menghancurkan rumah tangga kita. Nah, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, pikiran akan terganggu, membuat hati tidak nyaman, dan itu bisa mengganggu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apalagi jika sudah mempunyai anak ya, dan anak melihat pertengkaran orang tua setiap hari, itu akan mengganggu tumbuh kembang anak dan akan menghadirkan trauma bagi anak. Nah, hal yang saya harapkan terjadi adalah istri saya bisa menerima pernikahan ini, bisa mensyukuri apa yang telah terjadi dalam hidupnya, memperbaiki apa yang sudah terjadi di hari-hari sebelumnya, dan mulai memikirkan masa depan keluarga. Tapi jika memang belum bisa mencintai dan merasa tersiksa dengan pernikahan ini, akan jauh lebih baik jika dibicarakan dan mencari solusi bersama. Jadi tidak yang berdiam-diaman, bermarah-marahan seperti itu. Kemudian jika saya menjadi sang istri, misalnya jika saya adalah sang istri, yang akan saya lakukan ketika berada di kondisi pernikahan seperti ini adalah membicarakan ke suami mengenai perasaan saya, apa yang saya rasakan. Kemudian pernikahan ini kan memang pernikahan tanpa cinta karena paksaan dari orang tua. Seharusnya sebelum pernikahan ini terjadi saya menolaknya, membicarakan dengan orang tua saya kalau saya tidak mencintai pilihan orang tua saya dan tidak bisa menjalani hubungan tanpa cinta. Namun karena pernikahan ini sudah terjadi, saya merasa harus menjalaninya meskipun berat, tapi ini pilihan saya di awal gitu kan. Dan jika memang benar-benar tidak bisa, saya akan membicarakan dengan suami saya bahwa saya belum bisa mencintainya dan belum bisa sepenuhnya menerima keadaan ini. Jika memang menyiksa saya dan membuat saya tidak nyaman, saya akan memutuskan untuk berpisah. Daripada saya menyakiti diri sendiri, saya menyakiti suami saya, dan juga menyakiti hati banyak orang, akan lebih baik jika kami berpisah. Suami saya mungkin menerima perlakuan tidak baik saya kepadanya, dan dia juga sabar menghadapi saya. Tetapi jika hati saya benar-benar tidak bisa menerima, saya tidak akan memaksakan hubungan ini akan terus berjalan. Hubungan tanpa cinta ini jika dijalani terus akan membunuh kita secara perlahan. Nah, hal yang saya harapkan terjadi adalah saya bisa menyampaikan kepada suami dan juga orang tua saya jika saya tidak bisa menjalani pernikahan tanpa cinta. Saya akan mengungkapkan isi hati saya dan saya berharap suami dan orang tua saya menghargai keputusan yang telah saya ambil. Nah, jadi setelah menonton film tersebut, saya juga berpikir kalau misalnya gini, jika pernikahan tersebut tidak ada cinta, pernikahan tersebut tuh tanpa cinta, mengapa mereka bisa memiliki seorang anak bahkan dua gitu kan. Jadi jika dilihat dari si istri yang marah-marah, tidak suka dengan suami yang tidurnya mendengkur, bahkan di film tersebut diperlihatkan saat suami mendengkur dan istri langsung bangun karena merasa terganggu dan menyuruh suami tidur di luar. Lalu bagaimana bisa mereka memiliki seorang anak, bahkan dua anak gitu kan, jika salah satu dari mereka tuh tidak mencintai pasangannya. Bagaimana bisa hal tersebut terjadi gitu, itu masih mengganjal di pikiran saya. Kemudian hubungan komunikasi yang buruk, bukan buruk sih, bisa dibilang kurang baik gitu ya. Karena kan seperti yang kita tahu, hubungan komunikasi antara pasangan suami dan istri harusnya terjaga dengan baik, karena komunikasi merupakan bagian terpenting dalam berbagai hal, apalagi dalam hubungan rumah tangga ya. Jadi hubungan komunikasi tidak terjalin dengan baik antara suami dan istri, maka sulit untuk saling memahami dan melengkapi antara keduanya. Suami dan istri harus saling terbuka dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, sehingga dalam menghadapi permasalahan yang ada
tidak menimbulkan pertengkaran. Jadi dalam menghadapi problematika kehidupan rumah tangga, sering sekali permasalahan tersebut dipendam tanpa ada diskusi atau komunikasi yang baik antara suami dan juga istri. Nah, gimana caranya untuk menemukan jalan keluar masalah yang tengah dihadapi? Karena semakin didiamkan, permasalahan tersebut akan semakin tidak bisa terselesaikan, sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga itu menjadi retak seperti itu. Nah, jadi pastikan kita menikah dengan orang yang kita cintai dan mencintai kita tanpa adanya keterpaksaan atau dorongan dari pihak lain. Jadi menikah adalah hal sakral yang sebaiknya hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup. Tidak ada satu orang pun termasuk keluarga yang bisa memaksa kita untuk melakukannya. Baik demikian penyampaian saya mengenai tugas psikologi keluarga ini, mengenai film pendek yang berjudul Nikah Tanpa Cinta. Terima kasih.